Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih dalam tema yang sama untuk mengawal suara pemilu 2024. Nah, kalau kita bicara juga terkait dengan soal suara pemilu yang memang harus kita kawal saat ini dan juga harus diawasi, ini juga lagi gencar-gencarnya informasi mungkin isu-isu yang memang sering kita dengar terkait dengan adanya kecurangan gitu ya, adanya kecurangan yang katakanlah ini kecurangan yang disampaikan banyak oleh beberapa pihak, kecurangan yang terstruktur, sistematis dan juga masif katanya ini seperti itu. Ini gimana tanggapannya dari Pak Hamzah sendiri? Ya, kalau pemilu itu kan selalu begitu ya. Selalu ada dugaan-dugaan kecurangan. Sebenarnya kalau kemudian melihat semua proses dari awal sampai akhir termasuk pemilu di TPS, sebenarnya sulit lah untuk melawan kecurangan. Kenapa? Karena saksi parpol itu hadir semua. Bahkan saksi DPD juga hadir, saksi capres-cawapres juga hadir lah begitu ya. Kemudian ada pengawas TPS, ada penyelenggara kita, baik kemudian KPU, kemudian Bawaslu. Kemudian semuanya bisa dilihat. Sebenarnya begitu Pak. Kalau dulu mungkin ya Pak, kalau masa-masa sebelumnya atau bagaimana pemilu Orde Baru atau bagaimana. Tapi hari ini kan semuanya sudah transparan. Nah, tapi namanya masyarakat kan juga punya hak lah untuk mengkritisi apa yang terjadi. Nah, yang jelas kalau dalam konteks Bawaslu, kita kan pengawasan yang kita lakukan itu sebenarnya meminimalisir kalau terjadi kecurangan-kecurangan itu. Maka kalau ada aturan yang tidak sesuai, kita juga bisa memberikan saran, masukan, saran perbaikan, kemudian bisa mengajukan keberatan, bahkan tadi bisa kemudian memberikan rekomendasi pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang. Itu membuktikan bahwa memang kita ingin menghindari kecurangan-kecurangan itu. Nah, kalau dugaan-dugaan itu ya namanya dugaan kan harus dibuktikan, boleh dibuktikan. Ya silahkan saja yang para pihak yang kemudian merasa ada kecurangan, asal punya bukti-bukti kan ada kanalnya, ada salurannya yang bisa kemudian ditempuh, begitu. Jadi kalau kita membolehkan. Ya, dari Bawaslu sendiri menerima laporan. Iya, monggo silakan. Seperti itu ya. Mungkin dari Pak Berdansa sendiri menanggapi seperti apa nih dengan adanya mungkin dugaan-dugaan terkait dengan kecurangan tadi yang struktur atau sistematis dan juga masif nih, seperti apa Pak? Memang sama seperti Ketua Bawaslu katakan, itu dugaan itu pasti ada dari masyarakat. Karena apa? Karena kecurigaan muncul, apalagi dari satu sisi ada caleg tertentu yang katakanlah yang tidak lolos ke DPRD maupun DPRD Kabupaten Kota atau DPRI, pasti ada curiga. Kemudian di medsos, tentu ya masyarakat sekarang kan apa ya, karena tadinya sudah melakukan pencoblosan, tentu mereka merespon dengan dua tadi, positif dan negatif. Memang pada saat selesai pencoblosan yang paling banyak itu adalah sisi negatif. Karena apa? Gitu ya? Karena yang muncul, karena katakanlah tadi yang menang itu sedikit, banyak yang kalah daripada yang menang. Benar. Yang duduk di DPR itu kan sudah kota kan sudah 35 orang pasti. Caleg sementara kota berapa? Yang banyak, pasti sudah barang tentu itu. Kita harap maklum itu. Karena itulah namanya demokrasi yang ditumbuh di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sudah barang tentu kita kan sudah ada tempat menyalurkan aspirasi itu sudah disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini Bawaslu, mungkin nanti DMK dan sebagainya, sebagai penyelenggara, sebagai tempat atau wadah ketika orang atau tertentu atau peserta pemilu yang merasa dicurangi, merasa ada yang dimanipulasi, merasa ada persoalan yang masif, yang struktur dan masif yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Mereka sudah ada menyiapkan ruang. Bawaslu siap ini 1x24 jam siap menerima laporan. Dan tadi mungkin sudah sampaikan, sudah melaksanakan ada ini Pak sebelum berangkat ke sini Pak Bawaslu sudah sedang sidang administratif. Artinya itu mereka bekerja semua. Maka konsepnya adalah karena ini demokrasi dan
wadah-wadah media sosial ini kan sebenarnya bukan wadah yang dilaksanakan sebagai yang tertuang dalam undang-undang, karena kita hanya ada Bawaslu dan KPU. Ya. Kemudian ada, kalau di KPU itu ada Sirekap dan apa namanya itu Dari KPU sendiri. dari KPU Sirekap, kita punya Siwaslu. Siwaslu. Kemudian ada nanti sedang bergulir sekarang di tingkat PPK, ada rekapitulasi tingkat kecamatan. Ya. Itu kan yang manual, yang memang yang menjadi rujukan daripada hasil daripada proses demokrasi ini. Jadi dua itu. Kalau medsos itu bukan sesuatu produk undang-undang yang menyatakan bahwa apa namanya itu medsos itu adalah suatu wadah Ya. untuk menyalurkan, ya, untuk melakukan apa namanya itu suatu keputusan para calon yang kalah katakanlah untuk menggugat dan lain sebagainya. Oke, Itu artinya adalah memang pihak kalau kita ketiga bicara dalam hal terkait dengan kecurangan, memang seperti yang kita ketahui dalam pemilu ini sendiri pasti akan ada terus gitu ya tudingan-tudingan terkait dengan Pasti, kecurangan-kecurangan terjadi. Tapi tadi disampaikan juga oleh Pak Merdansa bahwa media sosial ini bukan menjadi wadah untuk kita bisa melakukan, tetapi mungkin banyak juga masyarakat yang mereka ini sebagai pengawas partisipatif gitu ya. Oh, iya. Ya, pengawas partisipatif yang mereka pasti mengawasi, baik itu mungkin di TPS mereka, di kecamatan dan sebagainya. Dan akhirnya mereka ini tidak berani untuk melaporkan, takut akan adanya diskriminasi. Itulah kenapa banyak netizen kita justru memviralkan di media sosial agar mungkin terangkat gitu ya. Dan karena ketakutan itu mereka tidak berani untuk melaporkan, takut adanya diskriminasi. Ada dua sisi tadi, sisi pertama dari yang katakanlah calon yang mereka akan naik ke atas dan juga calon yang mungkin tidak terima gitu ya. Dan calon yang tidak terima yang akan melaporkan. Nah, ini akan ada perlawanan seperti apa nih Pak Pamca? Kalau medsos kan kemudian kan juga tidak bisa dijadikan dasar hukum, tapi sebagai informasi awal bagi Bawaslu tentu penting. Iya. Kan kita juga punya gerakan pengawasan partisipatif ya, media sosial kan salah satu media untuk ya memberikan informasi lah. Nah, kalau ada informasi medsos kan minimal kita menjadikan sebagai informasi awal, bisa ditelusuri dan lain-lain. Tapi kalau kemudian informasi di medsos kan selain informasi awal juga harus diteliti dulu kebenarannya. Apakah ini berbau hoax atau tidak, kan begitu Pak? Namanya juga medsos kan, tapi kan tidak bisa kita abaikan langsung, tapi tidak bisa kita percaya secara langsung. Nah, masyarakat berekspresi bermacam-macam ya tidak masalah, tapi bagi Bawaslu kami berharap kan penggunaan medsos juga harus bijak. Jangan juga kemudian karena mendukung paslon tertentu, karena caleg tertentunya kalah dan lain-lain kan kemudian langsung menuduh bahwa penyelenggara ini curang atau mungkin ada kecurangan. Kita kan KPPS saja kan kita lihat, saya pagi-pagi tanggal 15 ya, kan 14 Pak, kita coba cek di TPS 23 di SMP belakang KPU Provinsi itu kan masih menghitung DPR Provinsi, belum sudah Pak, jam 7.30. Sementara KPPS kita ada yang masih ya muda-muda, terus kemudian ada yang linmasnya sudah tua-tua, udah begini-begini. Di sisi yang lain kan artinya kita juga tidak boleh serta-merta menuduh ya. Kita lihat dulu, kita cross check informasinya benar atau tidak. Sehingga kalau memang informasinya benar, kita kan juga buka posko-posko pengaduan di seluruh jajaran kita, di posko kabupaten, kemudian di Panwascam kita kalau ada informasi-informasi yang memang dianggap itu kecurangan, apalagi terstruktur, sistematif dan masif, ya disampaikan. Jangan sampai kemudian kan tidak disampaikan. Tapi harus valid informasinya. Jangan juga memberikan informasi yang tidak valid. Dan begitu. Sehingga kita balance lah lebih. Kita ini kan pengennya demokrasi ini juga berjalan dengan adil Pak ya. Harus jujur, adil, di situ keadilannya. Jadi kalau memang salah ya disampaikan. Tapi kalau kemudian benar ya jangan pula disalah-salahkan, kan begitu. Jadi begitu saja. Jadi lebih. Ya, mungkin dari Pak Merdansa menanggapi bagaimana nih mungkin masyarakat tadi yang takut mungkin akan adanya diskriminasi sehingga mereka tidak melaporkan dengan memviralkan di media sosial tadi. Nah, memang betul. Langkah pertama itu memang sekarang ini medsos itu sebagai apa ya? Sebagai tempat katakanlah wadah untuk curhat. Ya, tetapi media sosial ini bukan sebagai apa namanya itu dasar hukum atau tidak punya dasar hukum sebagai tempat mengadu. Kan itu. Karena mengadunya ke Bawaslu yang benar itu kan. Jadi karena itu memang betul tadi saya setuju bahwa ini harus harus ditanggapi. Memang orang biasa katakanlah orang yang kita analogikan orang yang mencuri. Orang yang mencuri itu, yang melaporkan itu takut loh.
Iya. Takut nanti yang mencuri ini benci dengan yang si pelapor. Begitu juga demokrasi ini, memang Bawaslu harusnya itu membuka ruang bahwa medsos itu sebagai langkah awal Ya. untuk menelusuri kebenaran itu. Ya. Tetapi ini harus ditelusuri. Karena apa? Kita melihat di di media-media TV apa Metro TV dan lain sebagainya kan ada sampai 600 DPT itu. Ya. Mestinya ada pihak mengatakan KPU ini melakukan pelanggaran sistematis. Saya tidak begitu. Ya. Kita harus telusuri karena yang benar itu ketika ada satu proses di Sirekap itu muncul, maka kita cross check ke bawah. Ya. TPS mana, alamannya di mana, petugasnya siapa. Ya. Karena kalau Sirekap namanya human error itu. Pasti ada human error. Maka jangan dulu buru-buru menyampaikan bahwa oh ini pelanggaran. Oh ini memihak kepada paslon tertentu. Oh ini KPU melakukan kecurangan secara struktur dan sistematis. Jangan dulu seperti itu. Kita cross check dulu ke bawah. Ya, ini kehebatan dari media sosial tadi dalam hal memviralkan. Ya. Dengan adanya mereka melihat "Oh, seperti ada suatu pelanggaran, ini perbedaan antara TPS dan juga Sirekap. Akhirnya mereka viralkan dan masyarakat juga akan termakan gitu dengan informasi yang mereka mereka lihat gitu ya. Nah, kalau kita melihat juga mungkin di beberapa TPS yang disampaikan tadi Pak Meriansa dengan ada perbedaan-perbedaan seperti ini, gimana tanggapan Pak Hamzah? Dengan Sirekap berbeda, kemudian di TPS ini juga berbeda hasilnya. Ya kan kalau Sirekap itu kan hanya alat bantu yang dipunyai KPU lah, yang untuk mengcapture atau sistem yang kemudian untuk sebenarnya ingin memudahkan, tapi kan ternyata ada di beberapa titik terkendala, ada down servernya dan lain-lain. Kan ada juga basis manual yang dipunyai dari TPS. Kita kan C1 salinan kan juga ada. Ya. Itu juga bisa menjadi menjadi dasar untuk mengawal perolehan suara. Kan perolehan suara masing-masing juga punya saksinya kan dapat sebenarnya. Harusnya dasar saksi dapat C1 salinan itulah yang kemudian juga menjadi dasar Pak untuk kemudian mengetahui berapa yang diperoleh dan lain-lain. Dan itu juga sudah diterima ketika di TPS. Jadi kadang-kadang kan begitu. Nah kalau ada perbedaan ya, kalau Sirekap kan itu kewenangannya KPU ya. Ya kemudian tentu mereka lah yang akan menjelaskan bagaimana kewenangan terhadap Sirekap dan lain-lain. Tapi ya kita berharap Sirekap itu justru membantu, bukan kemudian menjadi penghalang atau menjadi beban baru lah begitu ya. Kita ingin Sirekap itu juga clear, sehingga kemudian rekap di tingkat kawan-kawan PPK yang sedang berlangsung itu tidak terkendala dengan teknologi ini, tapi justru harusnya memudahkan. Makanya basis manual itu juga penting, bahwa karena yang nyoblos itu kan manual. Orang datang manual kemudian direkap di situ. Ini Pak KPPS lah tahu ya. Kita tidak hanya berpaku pada sistem yang ada gitu, tapi kan bukti fisiknya juga fisik manual, kan begitu. Nanti kita lanjutkan kembali. Yang menentukan. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan yang manual ini tetap di Berendo.